Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan jazak Pak Alhamdulillah. Ustadz Samsul Arifin ya. Lengkap gitu ya? Iya. Ya. Sebelum kita lanjut Pak Ustadz, saya ingin sapa dulu pemirsa di mana Anda berada. Jika Anda punya kelebihan rezeki, jangan lupa sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini dan juga di Al-Akbar TV insyaAllah. Pak Ustadz, Masya Allah, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita bersyukur nih Ustadz bisa hadir, Masya Allah. Kita dalam waktu dekat ini kan ingin masuk dalam peristiwa besar Idul Kurban. Dan identik dengan Idul Kurban itu ada dengan penyembelihan hewan kurban. Saya dengar Ustadz aktif di Aslina. Aslina. Oh gitu. Bagaimana sejarah sampai bisa disebut Aslina ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ya, Bapak-bapak pemirsa sekalian rahimakumullah. Saya bergelut di bidang sembelihan ini kurang lebih mulai dari tahun 1995. 95 mulai start. Pada saat itu sudah bergabung dengan Aslina? Belum. Oh belum. Aslina itu terbentuk pada 10 Juli 2000. 2000 baru terbentuk. 2020. Sebelumnya mulai 2020 di penyembelihan. 2000 baru 2020 ada Aslina. Itu baru ada komunitas Aslina. itu Aslina ya. Praktisi sembelih sunnah. Praktisi sembelih sunnah. Iya. Nah, praktisi sembelih sunnah itu digagas oleh Angkatan Muda Muhammadiyah di Kota Sorong. Iya. Yang melihat fenomena penyembelihan yang dilakukan oleh para jagal-jagal yang ada di sekitaran masjid-masjid itu masih sangat-sangat memprihatinkan. Oh betul. Sehingga kami perhatikan dari sisi apa nih? Maksudnya dari sisi tata caranya, tata cara dan prosesnya penyembelihannya. Sehingga kami berkomitmen untuk mendirikan Aslina itu dan kemudian berusaha untuk mengedukasi saudara-saudara kami, saudara-saudara kita semuanya untuk melakukan sembelih sunnah itu syar'i dan ihsan. Itu yang terutama. Sunnah, syar'i dan ihsan. Karena kalau hanya sekedar sunnah, banyak saudara kita yang sudah bisa menjalankan sunnah. Misalnya potong dengan bacaan. Potong dengan membaca basmalah, Bismillahi Allahu Akbar, sudah itu mengikuti sunnah. Tapi belum tentu ihsan. Belum tentu ihsan. Sehingga dengan modal kami mengikuti pelatihan di Bandung. Ya. Sempat ikut pelatihan di Bandung? Mengikuti pelatihan di Bandung di Golok Syariah Bandung. Ya. Yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Gerakan Sembelih Bersyariah. Gerakan Sembelih Bersyariah. Bukan Aslina lagi atau Aslina tetap. Aslina tetap. Tempat ada gerakan. Tempat kami untuk belajar menimba ilmu sembelihan itu yang dulunya bernama Golok Syariah Bandung. Golok Syariah. Berubah menjadi Gerakan Sembelih Bersyariah. Karena Kementerian Kumham tidak mengesahkan kalau menggunakan Golok Syariah Bandung. Sehingga berubah namanya menjadi Gerakan Sembelih Bersyariah. Iya. Itu sudah ada Sorong? Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kami akan menggagas untuk berdiri
gerakan sembelih syariah Papua Barat Daya ya. Oh begitu. Ya. Papua Barat Daya. Sekarang Aslina masih berada di Kota Sorong. Ya, baru Tahun Kota Sorong. ini kami akan mendirikan komunitas Aslina Kabupaten Sorong. Dan juga mudah-mudahan Allah merestui nanti kita akan mendirikan Aslina Kabupaten Raja Ampat. Oh begitu. Dan mereka bertiga semuanya bisa bergabung dalam gerakan sembelih Sorong Papua Raya. Gerakan sembelih sunnah syariah di Papua Barat Daya. Iya, gitu. Ini artinya ada yang memotivasi kenapa ini harus dibentuk. Artinya di antaranya tadi karena melihat di lapangan banyak praktek penyembelihan yang memang belum berstandar lah kalau begitu. Nah, kalau kita bicara standar, apa saja yang mesti diperhatikan waktu penyembelihan itu? Untuk mengetahui sembelihnya itu ihsan apa tidaknya, bukan hanya terjadi pada saat prosesi penyembelihan saja. Ya. Akan tetapi dilakukan semenjak pengikatan sapi. Sejak pengikatan sapi? Ya, pengikatan sapi, penjatuhan, dan perlakuan eksekutor itu terhadap sapi. Sapi, artinya terhadap hewan sembelihan. Hewan sembelihan, iya, baik sapi ataupun kambing, domba. Ya. Jika jadi ada tahapan-tahapan itu yang harus dilalui. Ya, kita harus mempelajari tahapan-tahapan itu untuk mengetahui dan menentukan kehalalannya dan juga kesterilian daging itu sendiri. Ya. Karena ini perlu. Kita sering ini serius ini. Ya. Karena kita sering mendapati saudara-saudara kita pada saat menyembelih hewan kurban ataupun pada saat hari-hari biasa menjumpai sapi yang dagingnya berbau. Itu kesalahan terjadi pada eksekutor penyembelihnya. Oh begitu. Karena tidak sunnah, tidak syar'i, sehingga menyebabkan daging sapi itu bau. Padahal kalau kita mengikuti, benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dalam hadisnya beliau menyatakan bahwa lakukanlah sembelihan sekali. Satu kali dorong. Satu kali saja? Ya, ataupun satu kali tarik. Akan tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang menyembelih sapi ataupun kambing hampir-hampir kayak bergergaji. Ini yang menyebabkan. Nah, itu pertama kenapa itu sampai bisa terjadi gitu? Ada yang orang sembelih sampai seperti gergaji, itu gimana? Satu, mereka tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Kedua, mereka tidak memiliki ilmu sembelih yang baik. Kalau berhubungan dengan alat-alat gimana? Yang distandar oleh Kementerian Agama, MUI, untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu alatnya minimal harus yang stainless. Baja tetapi yang stainless dan memiliki ketajaman yang maksimal. Katakanlah kami menggunakan bohler N695. Bohler N695 itu bila dipergunakan untuk menyembelih, bisa menyembelih 10 sampai dengan 50 ekor sapi tanpa harus diasah lagi. Tanpa diasah lagi. Ya. Jadi memang itu kualitas menjadi penentu standar penilaian. Iya. Karena tukang jagal ini kan perlu sertifikasi juga. Iya. Dan itu harus syaratnya. Harusnya mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia. Layak dia menjadi penyembelih. Iya. Yang menjadi salah satu penilaian di Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia itu untuk mendapatkan sertifikasi sunnah, sertifikasi halal itu adalah sholat. Tukang jagal. Ya. Jadi perhatikan apabila sholatnya tertib, sholatnya istiqomah, maka mereka akan bisa mendapatkan sertifikasi halal. Karena pada saat mencari sertifikasi halal itu, bacaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam harus diucapkan secara jahar.
ini banyak para eksekutor sembelihan yang tidak mau mengikuti untuk mendapatkan sertifikasi. Karena halal. itu tadi. Iya. Tidak sholat. Tidak sholat. Dan itu memang banyak disorong ternyata. Iya. Tukang-tukang jagal itu ya. Ya, mohon maaf Allah yang Akbar. rumah-rumah jagal Ya, betul. itu terlalu banyak yang tidak Berstandar. berstandar. Mereka Itu kan berhubungan dengan kehalalan juga ya. Iya. Oh, Masya Allah. Makanya kami juga berharap nanti ke depannya MUI dan juga Kementerian Agama bisa mengedukasi masyarakat, Tukang-tukang terutama jagal ini. para penyembelih Allah itu bisa melaksanakan dan Allah. memiliki sertifikat halal. Paling tidak ini sembelihan. jelang Idul Kurban mestinya ya, dikumpulkan ya. Ya, harusnya seperti itu. Jadi ada edukasi sebelum mereka turun ke lapangan. Ya. Ya, Jangan sampai kita masyarakat terutama sohibul kurban yang sudah menyerahkan sapinya kepada BKM ataupun panitia kurban, lantas kita semena-mena memperlakukan sapinya tidak sesuai standar yang sudah diterapkan. Sekarang begini, kita kembali, kan ada 3 tahapan tadi Pak Ustadz sampaikan. Tapi tunggu dulu, kita selanjutkan. Ustadz berapa kali ikut pelatihan terkait dengan ini? Alhamdulillah 1 kali saja. 1 kali di Bandung itu. Bandung. Kalau dengan terkait dengan SPSK itu berhubungan dengan itu? Tidak? Ya. Oh gitu ya? Ya. Karena saya melakukan sembelihan itu dari 95 dan rata-rata yang saya lakukan sembelihan itu adalah sapi kurban, makanya saya digelari oleh saudara-saudara kami yang ada di Bandung sana itu mendapatkan gelar SPSK, spesialis sembelih kurban. Ya. Artinya sama seperti ada dokter. Ya. Dokter ini kan ada spesialis dokter gigi, dokter kandungan, ya, dokter hari bedah. Sembelih juga harus ada spesialis. Ya, spesialis. Benar, memang tidak sembarang. Dan itu dilakukan penilaian dari kemahiran dalam prosesi penjatuhan, pengikatan dan penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Iya. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan pengikatan? Itu ada kaidah juga di situ. Ya. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Ya. Itu seharusnya minimal mengikuti sistem barley. Sistem barley. Barley atau ikat samping. Barley itu adalah mengalungkan tali ke leher sapi dan kemudian melilitkan ke badan sapi dan itu ada berapa model? Ada 2? Ada 3 model yang untuk bisa menjatuhkan sapi tanpa harus dalam tanda kutip memaksa dan menyakiti sapi. Menyakiti sapi. Ya. Memang tidak boleh menyakiti sebetulnya. Ya, karena kadang-kadang kita sampai harus sapi lari, bawa kejar, banting. Lah itu yang menyebabkan itu banyak faktor. Ya. Faktor terutama itu kalau pada saat penyembelihan kurban itu biasanya banyak orang yang datang. Sehingga harusnya eksekutor itu bisa mensterilkan tempat minimal 5 meter itu dari tidak ada anak-anak, tidak ada kebisingan. Kebisingan ya. Kebisingan itulah yang menyebabkan sapi stres sehingga dia akan lari, ngamuk dan yang lain sebagainya. Itu bagian juga berpengaruh. Dari penarikan. Yang tadi 3 model pengikatan itu gimana maksudnya? Yang kedua? Ya, barley 1. Kemudian barley itu ada 2 macam. Yang pertama itu diikatkan di semua leher sapi bagian atas mengarah ke kaki bagian bawah depan, kemudian ke punggung atas lagi dan mengarah ke kaki bagian bawah belakang dan ditarik kanan dan kiri. Itu barley. Yang pertama, yang kedua adalah hanya mengikat separuh. Diikat di lehernya 1, kemudian dililitkan di lengan bagian atas dan kemudian di lengan bagian bawah dan ditarik kaki belakang. Dan itu ternyata hanya membutuhkan 2-3 orang saja untuk menjatuhkan. Gitu. Lebih efektif. Kalau yang model ketiga? Model ketiga lebih mudah. Apa tuh? Sapi diikat.
kemudian kaki kiri belakang diikat juga dengan kondisi sepan, kemudian tali diikatkan ke pinggang sebelah belakang sapi dan cukup ditarik dengan satu orang. Maka sapi itu sudah akan jatuh langsung sendiri. Iya. Tapi begini izin Ustaz, saya lihat yang terakhir itu ada model yang pakai seperti mesin begitu, alat begitu. Penjatuh. Penjatuh. Ya. Itu boleh juga. Sebenarnya bagus. Nah, bila alatnya itu memadai, itu bagus. Akan tetapi selama ini yang kami ikuti, boleh dinyebut masjid ya. Masjid Mas Mansur misalnya. Bisa. Di Masjid Al-Islah misalnya. Kami menggunakan alat itu. Alat ada. perebah. Ada. Nah, apa kira-kira dia punya dampak dan dia punya manfaat dampak? Kurang cepat. Oh, kurang cepat. Ya. Itu butuh waktu lama ya? Butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan sistem Barley. Memang kalau aman, itu dia lebih aman. Coba? Sudah. Oh, begitu. Kami sudah mencobanya berkali-kali dari tahun 2018 kayaknya. 2018 kami sudah mencoba sistem yang dipakai untuk menjatuhkan sapi itu. Oh, itu dia makan waktu ya? Itu lebih makan waktu yang cukup lama. Dari sisi keamanan itu lebih aman. Hanya waktunya saja yang membutuhkan waktu ekstra. Oke, itu yang pertama sisi pengikatan. Ya. Sisi pengikatan tadi apa yang Ustaz sampaikan? Sapi itu kalau dalam kondisi tegak berdiri tegak lurus, maka dia memiliki power yang kuat, kekuatan untuk bergerak. Wih, bahaya itu, hati-hati ya. Maka para eksekutor dan timnya mengikat sapi minimal 50 cm dari tanah dan 50 cm dari tiang ke sapi. Sehingga sapi dalam kondisi agak menunduk. Kalau sapi dalam kondisi menunduk, maka dia tidak memiliki kekuatan. Sehingga kita bisa 50 meter dari tanah, 50 meter jarak dari tiang 50 cm. 50 cm. Jangan 50 meter. 50 cm dari tanah. Kan biasa ada patok. Iya, patok. Patok. Jadi sapinya itu talinya sehingga dia menunduk ya? Iya. Sehingga sapinya benar-benar menunduk. Kalau sapi menunduk kayak dia dalam posisi makan, dia tidak memiliki kekuatan. Kekuatannya hanya sekitar 30-35% saja. Tapi kalau dalam kondisi tetap lurus atau mendongak, itu bahaya. maka itu overfull. Dia 100% kekuatannya. Ekstra hati-hati deh. Ya Allah. Nah, kemudian itu diikat dengan sebaik-baiknya 50 cm dari atas ke bawah, 50 cm dari tiang ke sapi, kemudian diikat. Yang harus diperhatikan terlebih dahulu, ini yang sering dilupakan oleh para eksekutor, dia percaya kepada tali yang dibawa oleh sapi. Ya. Dia tidak siapkan tali sendiri. Ya. Mestinya siapkan tali sendiri. Mestinya harus disiapkan sendiri. Karena tali sapi itu kan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun berada di lapangan. Sehingga potensi untuk rapuh, untuk putus itu ada. Betul. Sehingga harus diikat lagi. Itu yang tidak hati-hati, banyak sapi yang lari, terlepas lari. Itu yang menyebabkan banyaknya sapi yang lari. Terlepas lari. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kemudian, tahapan yang kedua adalah mengikat badan sapi, mau menggunakan sistem Barley ataupun sistem samping. Iya. Terserah mana yang mau digunakan. Sesudah itu barulah dijatuhkan dengan 2-3 orang atau dengan tali samping itu hanya satu orang. Cukup. Nah, kemudian dijatuhkan ke lambung sebelah kiri. Lambung kiri. Lambung sebelah kiri. Ya, karena dia harus menghadap kiblat ya. Ya, harus menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap kiblat. Lambung sebelah kiri, sapinya dihadapkan kiblat. Pada saat sapi itu dalam kondisi pertama kali ditarik, jatuh, kurang lebih 3 menit, sapi itu tidak sadar. Sapi dalam kondisi sehat, dalam kondisi hidup, tetapi
sensor kesadarannya hilang. Hilang di 3 menit pertama. Ya, 3 menit. Pertama, maka harus gerakan cepat ya. GSB itu sudah melakukan penelitian bersama dengan ITB. Oh. Sesudah 3 menit, maka sapi itu akan Ngamuk. bergerak bangun kembali. Maka Artinya harus di 3 menit itu pergunakan. ya, tim dan eksekutor harus sesegera mungkin untuk mengikat sapi. Mengikat kaki sapi. Iya. Kaki bagian bawah, Iya. belakang dan depan disatukan. Kemudian kaki bagian belakang atas disatukan, Ya. diikat, dan kaki atas depan itu tidak diikat. Kaki atas Atas depan, Yang bagian kanannya. bagian kanan. Kan dia jatuh sebelah kiri nih. Berarti ke bagian Jadi kanan. sebelah kanan yang bagian atas itu tidak diikat. Fungsinya adalah untuk memompa darah. Setelah penyembelihan itu. Ya. Jadi dia kan ada bergerak Bergerak. Itu dimaksudkan Bergerak. supaya dia minum darah sampai selesai. Mengeluarkan darah Darah. akan lebih cepat. Pada saat kita melakukan sembelihan, Bismillahi Allahu Akbar, cukup 1 detik. Alhamdulillah, komunitas kami bisa melakukan sembelihan 1 detik 1 detik. untuk Jadi begini Ustadz, artinya ini berarti ini kita perlu kopi darat ini ya. Iya, perlu kumpul teman-teman eksekutor di Iya. lapangan ini. Karena sorong ini kan paling tidak setiap tahun itu hampir 500 ekor Iya. sapi saja itu yang dikurbankan. Di atas itu. Nah kalau eksekutor tidak paham ini kan berbahaya. Kehalalannya, Ya. sterilisasinya. ya. Nah ini perlu nanti. Alhamdulillah, kemarin tahun 2023 Aslina ikut mengedukasi dengan sembelihan sebanyak 56 ekor. 50 ekor. Ya, 56 ekor terbagi di beberapa tempat dan Titik. beberapa titik. Ya. Nah kita perlu nanti insya Allah. Ini untuk kita diskusi, tapi nanti insya Allah kita kembangkan di lapangan Ya. bersama teman-teman di sebelum Idul Kurban insya Allah. Nah setelah diikat, dijatuhkan, disembelih. Tahapan berikutnya? Belum sembelih. Oh belum sembelih. Seharusnya sesudah diikat, dalam kondisi terikat sudah aman semuanya, Iya. yang kaki depan itu tidak diikat, dan atau minimal kalau eksekutornya masih amatir, mohon maaf kalau saya menyebut Iya. amatir, Iya, masih amatir dan belum percaya diri. percaya diri, maka boleh diikat, tetapi dengan space kurang lebih 60 cm. Sehingga dia tetap bisa bergerak. Tetap bisa bergerak. Iya. Sehingga itulah yang menyebabkan daging tidak bau. Dengan dibompa sama darah, maka darah akan segera keluar. Tuh. Dan yang paling utama dalam sembelihan itu adalah eksekutor memahami keluar dan masuknya nafas safi. Oh begitu. Ini yang sering-sering tidak difahami. Kami di GSB diberi ilmu yang sangat bermanfaat adalah mempelajari Nafasnya sapi itu. Ya. Pada saat mau disembelih dalam kondisi golok di leher, maka kita eksekutor itu memegang nadi sapi yang berada di leher. Pada saat sapi itu menarik nafas, mengeluarkan nafas, ya. narik nafas lagi, maka kita hitung 1. Kemudian nafas kita disamakan dengan nafas sapi. Saat sapi menarik nafas, kita juga menarik nafas. Saat sapi mengeluarkan nafas, barulah kita Bismillahi Allahu Akbar. Saat mengeluarkan, berarti bersama dengan nafas kita. Mengeluarkan nafas. Bersamaan nafas keluar, nafas kita juga keluar dan bersamaan golok menyembelih leher. Sehingga darah benar-benar keluar dengan baik. Dan tidak ada potensi pecahnya pembuluh darah di dalam daging. Bisa begitu? Ya.
Kenapa potensi pecah itu terjadi? Potensi pembuluh darah Pecah? itu pecah di dalam daging itu satu. Penyembelihnya tidak sesegera mungkin. Tidak satu kali. Oh. Jadi berkali-kali. Oh. Maka sapi dalam kondisi mengerang kesakitan, Stres itu pembuluh darah di dalam daging itu sudah pecah. Dan akhirnya menyebabkan daging bau. Begitu. Pada saat satu kali, maka sapi itu sekian detik. 1, 2, 3, 4 detik. Dia tidak bergerak. Bismillahi Allahu Akbar. Sek. Satu kali. Sapi itu tidak bergerak. Mempertandakan apa? Mempertandakan bahwa apa yang dilakukan tidak dirasakan oleh sapi. Sapi. Ya. Itulah yang ihsan. Itu yang ihsan ya. Tuh. Sampai dia sudah berkali-kali itu sudah. Ya. Mungkin tetap baca bismillah, cuma karena Tetap baca bismillah. Cuma kalau dia sudah berkali-kali begini. Ya. Allahu Akbar, ini penting. Ini Masya Allah. yang menganiaya sapi. Kalau para pakar dari ITB menyatakan bahwa yang menyembelih berkali-kali begini itu berpotensi membunuh sapi sebelum disembelih. Allah. Dia sudah stres duluan. Dan kemudian sesungguhnya dia sudah mati dan baru dilanjutkan penyembelihannya. Gitu. Allah. Hanya mengeluarkan darah semata. saja. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ustaz, ini enak kita bicarain. Ini ilmu dan memang pemirsa ini perlu, apalagi jangan sampai kita mengira hal biasa, padahal hal menjadi hal penting penentu. Nah, tentu berhubungan sembelih dengan alat penyembelih. Ini lebih banyak ini alat-alat. Nah, masing-masing punya kelebihan. Kalau terkait dengan alat yang standar itu bagaimana, Pak? Eksekutor pertama sebelum alat tajamnya, maka yang harus dimiliki oleh eksekutor itu adalah ini. Sarung lengan anti begal. Iya. Atau anti gores. Iya. Mohon maaf. Oh, itu khusus ya? Ya. Jadi bisa dipakai begini. Ada kertas. Lengan anti gores? Ya. Jadi itu dia berpengaruh juga ya? Iya. Mohon maaf. Ini pisau sembelih dalam kondisi tajam. Masya Allah. Tajam sekali. Ini kita memiliki potensi untuk terkena golok sembelih atau pisau sembelih. Pada saat sapinya itu bisa bergerak. Ya, bergerak. Maka ini menyebabkan kita pertama itu safety tidak akan melukai tubuh kita. Padahal tadi kena kertas saja itu. Ya. Ini sangat tajam. Sangat tajam. Dan bisa menyembelih sampai 20 ekor sapi. Baru diasah lagi. Iya. Nah, ini juga penting. Nah, yang ini juga sama jenisnya. Sama. Fungsinya sama. Ini minimal yang digunakan itu adalah yang di sebelah kiri. Karena ini. Oh iya, betul. Ini yang memegang kepala sapi dan yang sebagainya. Sehingga ini juga. Salam. Jadi orang-orang yang di Aslina itu kebal. Kebal senjata tajam. Ya, karena menggunakan alat ini. Itu yang pertama yang harus disiapkan untuk penjagal. Yang kedua, wajib bagi para penjagal itu menggunakan sepatu bot ataupun sepatu safety. Ya. Sepatu lapangan safety, itu. Ya, sepatu lapangan ataupun sepatu bot untuk menjaga diri. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat kita mengalami chipping dan rolling, hampir semua eksekutor di Jawa itu menggunakan ini, horning. Horning itu untuk mengembalikan ketajaman. Pada saat pisaunya sudah tidak tajam, maka cukup dengan
Horning. horning. Ataupun untuk menguliti sapi pada saat sudah tidak tajam karena terkena lemak, maka cukup dengan horning. Ini akan menajamkan kembali. Ini yang harus disiapkan. Sesudah di horning, maka ini yang terakhir untuk mengembalikan ketajaman adalah menggunakan stropping. Stropping itu untuk mengembalikan ketajaman. Jadi itu bisa 20 sapi baru diasah lagi? Iya. Wah. 20 ekor sapi baru bisa diasah. Kalau kambing itu tapi bisa 100 ekor. jenis bahannya itu? Jenis bahannya dari N6 Jerman. Iya. Ya. Kalau ini juga Bohrer Jerman juga. Masya Allah. Gitu. Wah ini enak ini bicara. Ini pengalaman dan penting, ilmu penting. Ya. Karena setiap tahun, bahkan cenderung hampir setiap hari kita melihat orang jegal sapi. Nah itu menuju ke ihsan, penyembelihan yang syar'i. Kemudian apa tadi? Ihsan. Nah, artinya tidak cukup dengan mungkin menjaga adab, baca doa. Tapi ada bagaimana menjaga psikologinya, mentalnya hewan ya. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama, sapi itu diikat jauh dari tempat eksekusi. Dieksekusi. Jangan lihat temannya. Jangan lihat temannya. Pada saat membawa sapi ke tempat eksekusi, itu terbaik menggunakan blinko. Apa blinko itu? Blinko itu kacamata. Penghalang. Bukan, kayak cadar yang menutupi mata sapi. Ya. Blinko. Istilahnya kacamata kuda begitu. Ya, bisa. Itu dibuat dari kain yang diikatkan di tanduk dan di leher sapi. Sehingga dia dari tempat pengikatan sampai dijatuhkan, dia tidak melihat temannya yang sudah dieksekusi dan juga tidak melihat darah. Pada itu saat mau disembelih, berpengaruh. Bahkan Ustadz Ahadi Hidayat menyatakan bahwa pada saat sapi itu melihat saudaranya, rekannya dibantai dalam kondisi sudah terluka, dia akan melotot dan stres duluan. Dan juga yang tidak dipahami, kita tidak diperbolehkan gini, mengasah golok kita di depan sapi. Ini sapi lihat, wah bahaya ini. Jadi kita memang harus sudah mempersiapkan dari awal, mempersiapkan golok kita dalam kondisi tajam. Dari awal. Jangan gosok di depan. Itu yang pertama adalah menggunakan belinko. Kemudian dibawa ke tempat pengikatan sapi. Di tempat pengikatan sapi itulah kita perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Masya Allah. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Bukan fenomena, masalah ini. Masalah ya, ini. Masalah ya. Kalau mau dikatakan masalah sebetulnya kalau saya lihat. Pada saat sudah diikat, sapi itu masih dimasukin kayu 510. Iya, di kakinya. Itu menyiksa. Itu sangat menyiksa sapi. Itu yang mati sebelum mati itu ya? Iya, mati sebelum disembelih. Allah. Itu. Jadi perlakukanlah sapi dengan sebaik-baiknya, seihsan-ihsan mungkin. Masya Allah. Ustadz, ini sebenarnya kita bisa sambung lagi ini. Kita bicara enak ini. Tapi nanti kita cari waktu untuk kopi darat dengan teman-teman BKM untuk gimana ini diedukasi. Bersedia Ustadz ya? Siap. Insya Allah. Jika sekiranya MUI dan Kementerian Agama yang memfasilitasi, mengundang semua eksekutor yang ada di DKM untuk kita melakukan pelatihan penting. Insya Allah akan lebih baik. Siap. Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ingin panjang cerita sebetulnya waktu kita. Kami dari relawan muda Muhammadiyah, dari perkumpulan anak-anak muda yang peduli tentang sembelihan sunnah. Berdiri di Kota Sorong itu melihat perlakuan para eksekutor di lapangan yang jauh dari sifat syar'i dan ihsan itu, maka kami pada tanggal 10 Juli 2020 mendirikan lembaga
yang namanya praktisi sembeli sunnah aslina. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini berjalan. Kami mengedukasi saudara-saudara kami yang ada di masjid-masjid dan ada di perkumpulan-perkumpulan untuk melakukan penyembelihan sunnah secara syar'i dan ihsan. Dan alhamdulillah Aslina berada di bawah naungan pimpinan wilayah Muhammadiyah sekarang Papua Barat Daya. Artinya pemirsa, penasihat kami ini bisa dihubungi duluan. Menjelang kurban bisa dihubungi, edukasi di samping untuk tenaga untuk eksekusi yang bisa secara syar'i dan ihsan. Ya, bisa dihubungi. Di mana standby-nya Pak Ustadz? Kami sekretariatnya di Masjid Darul Ulum, kampus UMS Muhammadiyah. Masya Allah. Barakallah Ustadz, kita ini semangat mau diskusi lanjut, waktu juga kita yang memutasi insya Allah. Nanti kita kembangkan di pertemuan secara real nanti insya Allah dengan teman-teman untuk mengembangkan ini insya Allah. Jazakallah, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Indah ini. Memang kalau kita mau berbicara sembelihan ini panjang ini, ya betul. Sangat tidak panjang cukup betul sekali. ya. Insya Allah kita kembangkan. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Pemirsa jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sisihkan segini rezeki untuk kelanjutan pembangunan musik kita insya Allah. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Wah, ini memang harus serius ini. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.